Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irma Solihah. Hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Educational Policy Borrowing in China. Buku ini pertama kali diterbitkan di tahun 2016 oleh Charlene Tan ini. Buku ini bercerita tentang peminjaman kebijakan pendidikan di Cina. Sebenarnya melihat ke barat atau melihat ke timur. Buku ini terdiri dari 10 bab pembahasan. Pada pengantar disebutkan bahwa buku ini berkaitan dengan pinjaman kebijakan pendidikan Cina dari barat dan implikasi internasional pada transfer pendidikan lintas budaya dan pengaruh pinjaman tersebut pada pendidikan di Cina. Kebijakan yang dimaksud dalam buku ini berkaitan dengan reformasi kurikulum baru Xinkegiai atau yang disebut dengan NCR. Tujuan dari NCR ini adalah meningkatkan sekolah di Cina di bawah bendera dengan slogan mereka menghidupkan kembali bangsa Cina dan mengembangkan setiap siswa. Reformasi ini NCR tadi disebutkan bahwa ada dua alasan hadirnya reformasi pendidikan yang diinginkan oleh Cina. Pertama adalah NCR ini mewakili rencana ambisius Cina untuk mengubah hampir semua aspek pendidikan formal di Cina, termasuk tujuan dan ideologi pendidikannya. Konten kurikulum, pedagogik, penilaian, model manajemen sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu juga, ini mencerminkan kecenderungan Cina untuk meminjam ide dan praktik pendidikan modern dari tempat lain, khususnya Amerika Serikat, Jerman, dan negara Eropa lainnya yang ada di barat. Sejumlah sarjana dan pendidik telah mengklaim bahwa ideologi barat seperti konstruktivisme dan postmodernisme serta praktik barat seperti pembelajaran inquiry dan penilaian formatif dianjurkan dalam NCR sebagaimana ada di dokumen mereka. Hal ini kemudian menimbulkan tuduhan oleh para akademisi Tiongkok sendiri bahwa NCR ini memberi hak istimewa pada tradisi dan pendidikan barat, sehingga merugikan budaya dan warisan Tiongkok. Jadi ada pro kontra antara orang-orang yang mendukung NCR untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Ada juga yang kontra bahwa NCR ini ditunggangi oleh misi-misi tertentu. Kemudian buku ini sebuah penelitian, Ada 4 pertanyaan yang diajukan dalam penelitian yang kemudian dijadikan buku ini. Pertama adalah kebijakan pinjaman apa di NCR tadi? Apa kebijakan pinjaman di NCR Cina yang dianggap dipinjam dari Barat? Yang kedua adalah sejauh mana kebijakan pinjaman NCR diterima, dimodifikasi, dan ditolak oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Cina. Pertanyaan ketiga, bagaimana budaya mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Cina dalam menafsirkan dan memediasi pinjaman kebijakan pendidikan dari Barat. Pertanyaan selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana temuan penelitian ini telah tentang reformasi pendidikan Cina menginformasikan dan menambah teori dan pendekatan yang ada tentang pendidikan lintas budaya pinjaman. Jadi ada 4 hal yang menjadi pokok permasalahan dalam buku ini. Buku ini masih dalam pengantarnya disebutkan bahwa studi ini melihat bagaimana gagasan dan praktek pendidikan dari Barat itu dipilih, ditafsirkan, disesuaikan, dan dimodifikasi oleh pemangku kepentingan pendidikan yang berbeda di Tiongkok. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada yang pro, ada yang kontra. Dan bagaimana gagasan dan praktik ini berinteraksi dengan hal-hal yang lain dan membentuk budaya dan tradisi lokal. Sebelum kita melihat jauh tentang NCR dan pinjaman pendidikannya, alangkah lebih baiknya kita harus memahami tentang apa itu peminjaman pendidikan. Jadi pinjaman pendidikan itu sebenarnya bukan fenomena modern. Misalnya pertukaran lintas budaya antar negara. Di dalam buku ini disebutkan tentang
lintas budaya antara Tiongkok dan wilayah lain dimulai itu sejak dinasti Han dengan masuknya Buddhisme India ke Tiongkok. Ada budaya-budaya lain yang masuk. Kemudian budaya itu mempengaruhi sebuah negara atau tempat yang dimasukinya. Peminjam kebijakan adalah fenomena yang disengaja dan bertujuan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan. Tetapi ini ada catatan penting dari penulis ini adalah sebuah paradoks ketika negara-negara menggunakan tolak ukur global untuk agenda lokal. Tetap sesuatu harus disesuaikan dengan karakteristik dari daerah tersebut. Maka ketika kita hanya menggunakan tolak ukur global tanpa melihat kondisi dari lokal itu sendiri, maka akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Nah, dalam proses peminjaman kebijakan itu bukan merupakan sesuatu yang instan, tetapi butuh proses yang sangat panjang. Di sini disebutkan bahwa ada 4 tahapan peminjaman kebijakan. Yang pertama adalah atraksi. Atraksi ini terdiri dari impuls dan eksternalisasi potensi. Impuls berkaitan dengan prasyarat dan motif peminjaman. Kenapa seseorang meminjam sesuatu dari tempat lain? Alih-alih menggunakan apa yang sudah ada di dalam diri mereka. Ini termasuk faktor internal seperti perubahan politik. Misalnya perubahan rezim. Jadi perubahan rezim berkaitan juga dengan perubahan sudut pandang atau kebijakan-kebijakan yang ada di dalam rezim tersebut. Yang kedua adalah ketidakpuasan pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua, guru, dan siswa, dengan sistem pendidikan lokal, sehingga mereka membutuhkan hal lain dari luar diri mereka. Selain faktor internal juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti evaluasi eksternal yang tidak memuaskan dalam penilaian internasional. Misalkan ada penilaian PISA nilainya sangat rendah. Kemudian dicarikan kenapa kok bisa rendah. Kemudian mengambil kebijakan-kebijakan di negara-negara dengan nilai PISA yang tinggi. Itu tadi tentang tahapan pertama, atraksi, yaitu impuls. Impuls adalah motif dari peminjaman. Kemudian juga di sini ditekankan bahwa pemangku kepentingan yang berbeda mungkin memiliki motif dan motivasi yang berbeda. Dan bahkan saling bertentangan untuk menarik dan meminjam. Bahkan ketika para pemangku kepentingan memiliki motif yang sama untuk suatu kebijakan tertentu, tidak selalu menginterpretasikan kebijakan dengan cara yang sama dan atau berbagi tujuan yang sama. Satu naskah bisa diterjemahkan dengan berbagai perspektif dan cara masing-masing. Karena beda kepala, beda juga pikirannya. Karena dalam sebuah pembuatan kebijakan nasional itu tidak terhindarkan merupakan proses bricolage atau masalah meminjam dan menyalin potongan-potongan ide dari tempat lain, memanfaatkan dan mengubah pendekatan yang dicoba dan diuji secara lokal, penelitian, tren, dan mode, dan tidak jarang mencari-cari apapun di semua yang tampak seolah-olah itu mungkin berhasil. Seperti meminjam A itu, kemudian membesar-besarkan dengan kelebihannya yang luar biasa, sampai overclaim itu, bahwa sebagian besar kebijakan adalah urusan bobrok, kompromi, hit and miss yang dikerjakan ulang, diotak-atik, bernuansa dan dipengaruhi melalui proses pengaruh yang kompleks. Jadi proses bricolage dalam sebuah kebijakan nasional. Jadi kebijakan tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor lain yang menungganginya. Entah itu faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor yang lainnya. Itu tadi pertama adalah impuls. Yang kedua adalah eksternalisasi budaya, peminjaman kebijakan, di mana kepercayaan, nilai, dan asumsi masyarakat adat secara langsung membentuk interpretasi dan perampasan pemangku kepentingan lokal atas ide atau praktik yang dipijak. Jadi tadi impuls dan eksternalisasi. Jadi tahap pertama dalam sebuah kebijakan tadi adalah atraksi. Setelah diatraksi, dipilah-pilah, kemudian ada keputusan. Mana yang akan diambil? Setelah diputuskan, diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah
bagaimana peminjaman kebijakan itu diinternalisasi, yang juga dikenal sebagai domestikasi sebuah kebijakan. Kebijakan dikontekstualisasikan dengan daerah atau tempat yang ingin menerapkan apa yang mereka pinjam, konsep yang mereka pinjam. Dan menjadi bagian dari sistem pendidikan negara peminjam dan dimungkinkan untuk menilai dampaknya terhadap pengaturan yang sudah ada sebelumnya dalam pendidikan dan modus operandinya. Jadi, tadi proses pengambilan kebijakan. Yang selanjutnya adalah kebijakan itu ada berbagai macam ya. Ada yang dilakukan secara total, penggantian, ada yang juga hibridasi, ada juga sebagai penguatan struktur. Di sini, di buku ini akan dijelaskan lebih dekat kemana pinjaman pendidikan yang dilakukan oleh Cina ke negara-negara barat. Di sini, penulis menekankan dalam bab ini bahwa kebijakan impor yang dipinjam tadi seharusnya diperiksa 5 atau 10 tahun setelah itu pertama kali diperkenalkan. Seperti yang ditunjukkan dengan beberapa kasus impor pendidikan, koalisi advokasi kebijakan seringkali berumur pendek dan seringkali bubar ketidaksepakatan tentang bagaimana kebijakan harus benar-benar dilaksanakan. Bagaimana di Indonesia? Kebijakan pendidikan sangatlah singkat. Kita bisa melihat di negara-negara lain seperti Singapura, mereka mempunyai kebijakan pendidikan 100 tahun. Dan itu selama 100 tahun tidak bisa diutik-utik. Kalau di Indonesia, ganti gitu. Ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, di bab selanjutnya, penulis menguraikan tentang sejarah pinjaman pendidikan Cina dari Barat. Rencana untuk memperkenalkan sistem pendidikan modern di Cina itu dimulai tahun 1902 ketika dinasti Qing mengeluarkan piagam kerajaan tentang sistem sekolah yang menetapkan pembentukan sistem sekolah berbasis Barat yang terdiri dari taman kanak-kanak di bawah usia 7 tahun, sekolah dasar pertama 7-12, sekolah dasar atas 12-16, sekolah menengah 16-21, dan lembaga pendidikan tinggi usia di atas 21. Bagaimana yang kita kenal sekarang. Sistem sekolah dianggap dipinjam tidak langsung dari Barat, tetapi dari Meiji Jepang, yang dianggap Cina sebagai contoh yang baik dari negara Asia yang telah berhasil memodernisasi dirinya dengan mengadopsi praktik pendidikan Barat. Di antara model Barat yang dipinjam dari Jepang adalah 5 langkah pendidikan Johann Fritz Herbert dalam pengajaran. Kemudian terjadi penggulingan dinasti Qing pada Revolusi Republik 1911. Para aktivis gerakan budaya baru menyerukan Baratisasi Cina yang lebih besar lagi. Akibatnya, sistem sekolah yang direvisi yang diperkenalkan pada tahun 1912 memanifestasikan karakteristik Barat yang lebih kuat dalam 2 cara utama. Pertama, sistem sekolah dipersingkat dari 14 menjadi 12 yang dimodelkan setelah sistem sekolah bergradasi 6-3-3. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Yang kedua adalah klasik Cina digantikan oleh mata pelajaran Barat yang melibatkan kurs praktek, pekerjaan laboratorium dan eksperimen. Kemudian gerakan selanjutnya melihat para reformis mengecam Konfusianisme, Konfusius tadi, ajaran Konfusius, ya, dan menyerukan pembentukan budaya baru tanpa Konfusianisme dan Cina baru, ilmu pengetahuan dan demokrasi. Sehingga banyak para orang-orang Cina mengatakan bahwa pada abad ini, pada abad ke-19 dan ke-20, dianggap bahwa pinjaman ini sangat merugikan tradisi Cina itu sendiri dengan penghapusan Konfusianisme tadi. Dianggap tidak sesuai dengan zaman gitu. Perlakuan otoritas Tiongkok terhadap pendidikan Rusia, Kairov, itu sangat membahayakan bagi kebudayaan Cina itu sendiri. Kairov ini pada tahun 1950-an itu ada studi
tentang bagaimana Kirov itu sangat luar biasa berpengaruh pada pendidikan di Cina. Karena hampir semua guru di seluruh negeri memiliki salinan buku itu dan terjadi penyembahan yang hampir ekstrim. Gitu. Kalau di Indonesia animisme, dinamisme itu mengkultuskan buku atau model sistem pendidikan Kirov. Maka dikatakan bahwa di awal-awal terjadi baratisasi yang luar biasa yang mengancam dari budaya Cina itu sendiri. Kemudian seiring beriringan zaman, peminjaman itu mulai dipilah-pilah, mana yang perlu diambil, mana yang perlu dimodifikasi, dan bagaimana diaplikasikan sesuai dengan budaya yang dipercaya oleh Cina. Ini dibahas di bab-bab selanjutnya. Nah, kemudian di bab keempat dijelaskan tentang apa sih sebenarnya NCR tadi. Perubahan besar yang dimaksud oleh NCR adalah beralih dari kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran yang dianggap sulit, kompleks, bias, dan ketinggalan zaman ke kurikulum yang berpusat pada peserta didik, yang terintegrasi dan beragam pada fokus dan minat pengalaman belajar. Pengetahuan sebagai subjektif dan akan selalu berkembang dalam sistem yang terbuka dan tidak terbatas. Oleh karena itu, sekolah dianggap harus merancang kurikulum yang memberdayakan guru dan siswa untuk mengeksplorasi dan menciptakan pengetahuan yang baru. Banyak aspek pendidikan postmodernis dianggap cocok dan selaras dengan inisiatif NCR. Para pakar pendidikan di sana menunjukkan bahwa pendidikan postmodern mendorong siswa untuk mengalami dan secara inovatif berefleks pada konten kurikulum interdisipliner, metode pengajaran, dan fenomena sosial lainnya untuk mengembangkan siswa secara holistik. Untuk mencapai tujuan isi kurikulum, sekolah diberikan otonomi untuk merancang dan melaksanakan kursus, program, dan kegiatan mereka sendiri. Perubahan NCR ini terutama pada dua bidang baru, yaitu pertama adalah kurikulum berbasis sekolah dan kurikulum terpadu. NCR intinya ada dua ini, kurikulum berbasis sekolah dan kurikulum terpadu. Apa itu kurikulum berbasis sekolah? Di sini disebutkan bahwa di bawah sistem manajemen kurikulum sekolah lokal nasional itu dibagi menjadi tiga tingkat, dasar, menengah, dan pertama dan menengah, SD, SMP, SMA kalau kita. Sekolah diharapkan untuk meluncurkan kurikulum berbasis sekolah mereka sendiri. Sekolah-sekolah di Cina diharapkan bisa memperkenalkan berbagai kursus yang memenuhi beragam minat dan kebutuhan siswa, serta memamerkan kekuatan serta kekarakteristikan kekhususan dari sekolah tersebut. Kurikulum ini harus diselaraskan dengan kurikulum nasional maupun kurikulum provinsi atau kabupaten. Sana ada kurikulum wajib dan kurikulum peminatan tadi. Yang sangat menarik adalah pada kurikulum peminatan ini. Banyak mata kuliah pilihan yang ditawarkan di sekolah-sekolah seluruh Cina. Seperti kursus upacara minum teh, membuat snack, dunia komik, atau hal-hal lain yang memang diminati oleh siswa-siswa yang ada di dalamnya. Jadi di sana untuk memastikan bahwa sistem ini anak-anak serius untuk mengikuti kursus-kursus yang diberikan oleh sekolah, sekolah memperkenalkan sistem kredit akademik untuk melacak dan mengevaluasi kursus yang diambil siswa. Ada beberapa sekolah yang menerapkan kredit yang sangat besar, banyak. Ada juga yang hanya beberapa saja. Di sana itu tetap ada mata pelajaran wajib, yaitu satu bahasa Cina, matematika, bahasa Inggris, musik, seni, dan olahraga. Itu materi wajib yang harus diambil oleh setiap siswa yang ada di sana. Tetapi materi tambahan seperti kursus-kursus tadi itu diberikan secara opsional. Siswa diperbolehkan untuk memilih di antara kursus yang diberikan. Kemudian, kursus ini berbentuk kegiatan praktis terpadu. Jadi tujuan dari kursus-kursus yang tadi adalah mensintesis berbagai disiplin ilmu dan menerapkan pengetahuan ke kehidupan nyata. Jadi dengan mengintegrasikan modul seperti studi penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktik sosial.
Jadi menjadi sebuah kesatuan yang koheren dan multi kerangka disiplin. Ini tadi tentang kurikulumnya, bagaimana sekolah NCR tadi mendorong adanya perubahan paradigma besar dalam pembelajaran di Cina. Selain perubahan kurikulum juga terjadi perubahan pedagogik. Metode pengajaran konstruktivis yang berpusat pada siswa, yang mendorong penyelidikan, kerjasama, pengalaman, dan integrasi mata pelajaran, ini didorong dalam kurikulum NCR ini, dalam dokumennya. Untuk mencapai tujuan pendidik kurikulum, perubahan pedagogi, banyak sekolah mengkonseptualisasikan dan menerapkan model atau kerangka pengajaran baru, masing-masing dengan nama, deskripsi, dan prosesnya sendiri. Apa yang menyatukan mereka adalah penekanan umum pada pemusatan siswa yang mengurangi pembicaraan guru dan mendorong partisipasi siswa. Contoh pendekatan pedagogis yang diterapkan di sekolah adalah kerangka 5 perubahan, yaitu mengubah dari belajar dengan mendengarkan menjadi belajar dengan melakukan, pasif menjadi aktif, seragam menjadi pembelajaran terpadu, pelajaran mandiri dan pertukaran kooperasi, imitatif mekanis untuk penyelidikan dan inovasi belajar, dan pembelajaran buku teks seragam menjadi berbasis pengalaman. Selain kurikulum dan pedagogik, juga terjadi perubahan pada aspek penilaian. Penilaian kualitas komprehensif yang bertujuan untuk menangkap tidak hanya akademis tetapi juga berkembang moral, fisik, dan estetika siswa individu. Perlu dicatat bahwa sebelumnya Cina itu sangat mengagungkan proses penilaian yang berbasis buku yang digunakan dalam proses seleksi. Misal kalau di Indonesia ada PNS gitu. Kemudian diganti dengan penilaian kualitas komprehensif yang juga mengukur perkembangan moral, fisik, dan estetika individu secara bersamaan. Penilaian harus formatif dan diterapkan di seluruh kehidupan belajar siswa dengan mengumpulkan kehidupan sehari-hari dan menyeluruh dari kinerja dan hasil siswa dengan menggunakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, karena sebelumnya hanya berdasarkan kuantitatif. Hasil progresif harus membimbing siswa untuk memahami bidang perbaikan dan kekurangan mereka sendiri, dan memungkinkan guru untuk mengetahui bagaimana mendorong dan membantu siswa lebih lanjut. Sehingga evaluasi dilakukan tidak hanya oleh guru, tetapi juga teman sebaya dan oleh dirinya sendiri. Sehingga bentuk dari format penilaian itu adalah format portofolio. Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam pengantarnya tadi, ada pengaruh kuat paham-paham atau aliran-aliran konstruktivisme dan postmodernisme dalam kurikulum ini, reformasi kurikulum NCR ini, reformasi pendidikan NCR. Jadi kedua ideologi konstruktivisme dan postmodernisme dipandang bersama-sama sebagai pendorong utama dari proses pendidikan Cina yang baru, yaitu perubahan dari QOE yang berpusat pada siswa dan dengan cara yaitu menggantikan model yang lama IOE yang berpusat pada guru. Pada saat yang sama, kedua ideologi ini menyoroti berbagai aspek reformasi yang dibutuhkan oleh Cina. Kalau konstruktivisme lebih berfokus pada peran sentral peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan itu sendiri, sedangkan postmodernisme menggarisbawahi penolakan pandangan pengetahuan sebagai sesuatu yang tetap, stabil, dan terkodifikasi, dan mengkonseptualisasikan pengetahuan sebagai sesuatu yang dinamis, berkembang, dan ditemukan bersama oleh keduanya, di antara murid dan guru. Kemudian terlihat bahwa konsep NCR ini sangat sesuatu yang positif. Ternyata di sana juga terjadi pro kontra. Apakah hal-hal seperti konstruktivisme dan postmodernisme itu sesuai dengan budaya Cina itu sendiri?
Karena kalau dilihat dari tujuan utama dari pendidikan Cina adalah mentransmisikan warisan tradisi Tiongkok dan tujuan NCR bagi siswa untuk menjunjung tinggi patriotisme, kolektivisme, dan sosialisme. Tentang postmodernisme, bahwa pengetahuan itu merupakan sesuatu yang dinamis, ini bagi orang-orang Cina sendiri itu telah menentang apa yang mereka anut tentang status dan budaya guru sebagai ahli yang terhormat. Bagaimana pandangan anti ilmiah dan konstruktivisme ini memandang bahwa pengetahuan ilmiah sebagai kebenaran relatif dan bukan kebenaran absolut itu sebenarnya merendahkan dari derajat ilmu sendiri. Sehingga orang-orang yang menganut bahwa ilmu itu sesuatu yang dinamis, tidak mempunyai hal-hal yang absolut, maka ada kecenderungan orang-orang mengabaikan namanya pondasi utama yang seharusnya diyakini oleh setiap orang yang ingin mengembangkan ilmunya. Ini tadi pertama, kontra pertama tentang bagaimana kedudukan ilmu. Apakah dia dinamis atau juga sebaliknya. Yang kedua adalah format penilaian yang tidak disukai di Cina pada dokumen NCR ini. Cara penilaian di Cina sejak periode ujian pegawai negeri sebagian besar itu sumatif, tertulis dan menjadi sebuah taruhan tinggi bagi kehidupan seseorang. Rekomendasi penilaian di NCR telah terjadi sejumlah perubahan format ujian seperti portofolio catatan pertumbuhan siswa dan penilaian kualitas komprehensif. Pihak berwenang untuk mendukung program ini mendorong perguruan tinggi memperluas kriteria penerimaan universitas mereka dengan mempertimbangkan prestasi non-akademik mahasiswa. Tetapi ternyata upaya semacam ini sebagian berhasil tidak berjalan karena preferensi sosio-budaya Cina untuk cara penilaian yang dianggap adil, transparan, dan dapat diukur adalah berbasis dengan teks tadi. Terlepas dari ketidakpuasan terhadap IOE dan ujian yang sudah berlangsung sejak lama. Banyak para pendidik Cina masih menjadikan ujian sebagai pertaruhan tinggi kehidupan mereka dan dilakukan secara sumatif dan ujian tertulis. Kecenderungan di Cina untuk memberikan jawaban buku teks itu masih kental dalam proses ujian di Cina. Dalam konteks NCR, orang tua dan siswa itu mungkin terbuka untuk dan bahkan mendorong penerapan pandangan subjektif, relatif, individu, dan sosial dengan pengajaran pendekatan berpusat pada siswa dan penilaian formatif dan alternatif selama terbatas pada mata kuliah, program, dan kegiatan yang bukan merupakan bagian dari ujian. Dari sistem ujian berisiko tinggi tadi, seperti pegawai negeri. Ini akan mencakup model efektif apabila NCR model seperti ini dilakukan pada kursus-kursus kegiatan praktis terpadu dalam kurikulum lokal dan berbasis sekolah. Alih-alih mengganti IOE dengan QOE, eksekusi NCR menghasilkan koeksistensi IOE dan QOE. Sekolah menyulap dengan menerapkan inisiatif QOE, bagaimana tadi disebutkan kurikulum berbasis sekolah dan penilaian kualitas yang komprehensif, dan mempersiapkan siswa mereka untuk ujian yang dilakukan dengan cara IOE. Ini pro kontra dari proses implementasi NCR ini di Cina itu sendiri. Kemudian di bab selanjutnya disebutkan tentang prinsip-prinsip Konfusianisme, bahwa sebenarnya Konfusianisme itu sudah lama hidup di Cina dan mewakili serta membentuk budaya Cina. Jadi konsep moral, gagasan politik, orientasi nilai, dan secara umum juga berimplikasi berdampak pada cara orang-orang Tionghoa berpikir. Orang-orang yang
lahir dengan pendidikan Konfusianisme ini belajar menghargai dengan cara rajin belajar, harmoni sosial, menghormati otoritas guru, dan menghindari konflik dalam lingkungan kelas tatap muka. Dan bagaimana Konfusianisme itu mengajarkan bahwa guru dan dosen itu memiliki kedudukan yang tinggi karena keilmuannya. Konfusianisme ini memainkan peran moral sebagai orang tua bagi siswa yang memiliki kewajiban kolektif untuk berperilaku dalam cara yang diterima secara sosial. Dan ada beberapa hal yang dalam Konfusianisme ini diajarkan tetapi tidak diajarkan di model Barat. Maka dari itu, banyak praktisi Cina mengatakan boleh mengadopsi konsep-konsep Barat, tetapi harus disesuaikan dengan budaya Konfusianisme yang sudah menjadi nilai moral dari orang-orang Cina itu sendiri. Dan dalam buku ini disebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh para pendidik Barat tentang konstruktivisme dan postmodernisme tadi itu tidak 100% tidak sepenuhnya merupakan hasil modifikasi pendidikan di Barat, tetapi juga merupakan proses penggabungan dari budaya-budaya lain. Sebagaimana pembelajaran kooperatif itu dalam pendidikan Neo-Konfusianisme itu belajar dengan diskusi atau belajar diskursif itu merupakan belajar melalui konsultasi dengan orang lain. Menunjukkan bahwa praktek ini bukan merupakan praktek Barat yang unik, benar-benar spesial dari mereka, melainkan juga memiliki fondasi dalam tradisi pendidikan Asia yang sudah berlangsung sangat lama. Begitulah kira-kira dari pemaparan buku ini, bagaimana sebuah pinjaman itu tidak bisa dikatakan ini pinjam dari A, tetapi ada sebuah pergumulan atau saling mempengaruhi dari berbagai tempat atau kebudayaan yang lain. Mungkin teman-teman bisa lebih lanjut membaca tentang buku yang sangat menarik ini, sehingga kita memiliki pandangan bagaimana sebuah kebijakan pendidikan itu dibuat, dan bagaimana sebuah kebijakan senantiasa mengundang namanya pro dan kontra. Pro dan kontra ini adalah usaha untuk membuat pendidikan yang lebih baik lagi. Mungkin itu pemaparan dari review buku ini. Silakan teman-teman membaca lebih dalam dan detail lagi untuk mendapatkan hal-hal yang bernilai dari apa yang disampaikan oleh penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.